Di Eropa, mereka mulai menciptakan alternatif sendiri terhadap Aliansi Atlantik Utara setelah pernyataan keras dari Presiden Amerika. Setelah ancaman dan penghinaan dari Donald Trump, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengadakan pertemuan darurat dengan melibatkan 35 negara untuk membentuk koalisi demi menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz setelah berakhirnya aksi militer. Namun, syarat utamanya adalah tanpa Amerika Serikat. Dalam pertemuan para menteri dan militer, direncanakan akan membahas langkah-langkah konkret. Ini termasuk pengawalan kapal dagang oleh kapal perang, pembersihan ranjau di selat, dan perlindungan dari kemungkinan serangan Iran. Namun yang paling penting dalam perundingan akan turut serta Prancis, Belanda, dan negara Teluk Persia, yang menunjukkan bahwa baik NATO maupun negara-negara Teluk tidak bergantung pada Donald Trump. Pada saat yang sama, media Politika hari ini menerbitkan artikel yang sangat bagus dan mengutip diplomat dari 24 negara Eropa. Media tersebut menulis bahwa kemarahan Donald Trump terhadap sekutu-sekutu NATO karena mereka menolak bergabung dalam perang melawan Iran sejauh ini hanya menghasilkan satu hal. Mereka semua bersatu melawannya. Di Eropa, mereka bahkan mulai secara aktif mengembangkan aliansi tanpa Amerika. Dan ini adalah aliansi militer yang sepenuhnya. Misalnya, aliansi 10 negara. Ini adalah Skandinavia, negara-negara Skandinavia. Ini adalah negara-negara Baltik dan Inggris Raya. Tapi ini bukan satu-satunya contoh seperti itu. Secara keseluruhan, tampaknya Inggris Raya, Anda tahu, sangat tersinggung dengan semua pernyataan Trump dan memutuskan untuk menyiapkan alternatif sendiri berupa aliansi militer yang serius. Dan perlu saya tekankan dengan melibatkan negara-negara Teluk Persia, yaitu monarki-monarki tersebut. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Inggris sedang mengadakan negosiasi dengan melibatkan 35 negara untuk membentuk koalisi demi menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz setelah berakhirnya aksi militer. Dan pada pertemuan para menteri luar negeri diusulkan untuk membahas langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah pengawalan kapal-kapal dagang oleh kapal perang, pembersihan ranjau di selat, dan perlindungan dari kemungkinan serangan Iran. Secara paralel, telah direncanakan pertemuan militer untuk membahas opsi tindakan angkatan laut. Dalam perundingan tersebut, antara lain, Prancis, Belanda, dan yang terpenting, negara Teluk Persia akan ikut serta. Dan inilah perwakilan Kementerian Luar Negeri Belgia membandingkan inisiatif tersebut dengan koalisi negara-negara yang bersedia yang dibentuk untuk menjamin keamanan Ukraina. Sampai saat ini, negara-negara Eropa menolak seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengirimkan angkatan laut mereka ke Selat Hormuz ditolak karena mereka tidak ingin membantu Trump menyelesaikan masalah tersebut. Dan disinilah terjadi perubahan paling penting. Keir Starmer membentuk koalisi yang tidak hanya mencakup negara-negara NATO, tetapi juga negara-negara Teluk Persia, namun sepenuhnya mengecualikan partisipasi Amerika Serikat. Dan sekarang bagian yang paling menarik. Salah satu peserta paling aktif dalam koalisi militer ini berniat menjadi Uni Emirat Arab, yang meyakinkan Amerika Serikat serta sekutu Eropa dan Asia untuk bergabung dalam upaya membuka blokade Selat Hormuz dengan kekuatan militer. Emirat bersama dengan Bahrain saat ini sedang berupaya agar Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang akan memberikan mandat yang sesuai kepada koalisi ini. Pembentukan koalisi ini menjadi rumit karena perbedaan dalam komposisi kekuatan. Sebab beberapa negara dari 35 negara tersebut hanya bersedia menyediakan kapal penyapu ranjau, tetapi tidak fregat untuk perlindungan mereka. Emirat tidak menyerah dan sekarang membentuk koalisi dengan negara-negara Eropa. Apa hasil dari ini masih belum jelas, karena misalnya Presiden Prancis Macron hari ini menyatakan bahwa opsi membuka blokade Selat Hormuz dengan cara militer adalah tidak realistis. Berikut kutipannya. Beberapa orang mendukung ide membebaskan selat dengan kekuatan melalui operasi militer. Posisi ini kadang-kadang juga diungkapkan oleh Amerika Serikat, meskipun sering berubah. Kami tidak pernah mendukung opsi ini karena itu tidak realistis. Intervensi militer seperti itu akan memakan waktu sangat lama dan menempatkan kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz dalam bahaya serangan roket dari Korps Pengawal Revolusi Islam. Dan dalam konteks ini, hari ini media Politico menulis bahwa kemarahan Donald Trump terhadap sekutunya
justru membuat mereka ingin bersatu melawannya. Lebih dari itu, orang-orang Eropa sepakat bahwa mereka tidak boleh membiarkan Donald Trump memaksakan kehendaknya. Dan karena itu, mereka secara aktif mencari alternatif pertahanan kolektif tanpa Amerika Serikat. Media Politico berbicara dengan 24 menteri Eropa, pejabat, dan diplomat mengumpulkan penilaian mereka, dan inti dari penilaian tersebut dirangkum dalam satu kutipan dari salah satu diplomat. NATO saat ini sedang lumpuh. Mereka bahkan tidak bisa mengadakan pertemuan. Sudah cukup jelas bahwa NATO sudah mulai bubar. Kita tidak bisa menunggu sampai itu benar-benar mati. Orang-orang Eropa saat ini belum tahu apa jawaban akhir yang harus diberikan terhadap ancaman dari Trump. Tetapi mereka sedang mencari cara untuk memperluas struktur keamanan mereka sendiri berdasarkan aliansi Atlantik Utara yang sudah rusak ini. Sejauh ini, Trump justru berhasil mempersatukan orang-orang Eropa untuk melawan dirinya sendiri. Dan seperti yang sudah saya katakan di episode-episode sebelumnya, orang-orang Eropa tiba-tiba teringat bahwa ternyata di dalam Uni Eropa juga ada pasal 42 dari Perjanjian Uni Eropa yang membahas tentang keamanan kolektif. Dan sekarang, pasal itu sedang aktif dibahas dan sedang dirancang mekanisme perlindungan bersama. Jadi, pada dasarnya ini adalah pasal 5 dari Piagam NATO yang berlaku untuk negara-negara Uni Eropa. Seperti yang ditulis oleh Media Politico, kutipan, Trump menghancurkan hubungan transatlantik dan mempersatukan Eropa dalam oposisi. Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Minggu lalu, para pemimpin dari 10 negara JIF, JEF adalah sebuah format, nanti saya akan jelaskan detailnya. Format ini mencakup Inggris, Belanda, dan 8 negara Nordik Baltik. Ini adalah negara-negara Skandinavia dan negara-negara Baltik. Jadi, para pemimpin dari 10 negara dalam format JIF ini berkumpul di Helsinki. Museum Gustav Mannerheim, Panglima Besar Finlandia yang luar biasa pada masa Perang Dunia Kedua. Dan di sana mereka sampai pada kesimpulan bahwa orang Eropa tidak bisa menyetujui tuntutan Presiden Amerika untuk bergabung dalam perang melawan Iran. Karena sebagian besar orang Eropa tidak diberi informasi sebelumnya. Dan Teluk Persia tidak ada hubungannya dengan NATO. Di sini akan saya jelaskan. Jika Iran menyerang NATO terlebih dahulu, maka orang Eropa akan diwajibkan untuk ikut berperang di Teluk Persia sesuai dengan pasal 5 tentang pertahanan kolektif. Namun dalam kasus ini, Amerika Serikat yang menyerang lebih dulu. Jika dilihat secara lebih luas, tentu saja Iran memang yang pertama menyerang Israel melalui pasukan proksi pada 7 Oktober 2023 dengan kekuatan Hamas. Namun sekali lagi, Israel bukan anggota NATO, dan logika inilah yang diikuti di Eropa. Saya perhatikan bahwa beberapa pengamat Israel sangat tersinggung karena hari ini, misalnya, Austria menutup wilayah udaranya untuk pesawat Amerika yang terbang untuk membom Iran. Pada dasarnya, saat ini Spanyol, Prancis, Austria, dan sebagian Italia melarang pembom Amerika melintasi wilayah udara mereka. Dan entah kenapa orang Israel tersinggung dengan hal itu. Tapi mari kita jujur, tidak ada yang bertanya kepada orang Eropa tentang perang ini. Tidak ada yang berkonsultasi dengan mereka. Dan yang paling penting, Donald Trump sangat vokal baik di media sosial maupun dalam pidato di depan media. Tapi ternyata, saya sengaja hari ini memutuskan untuk memeriksanya. Ternyata Amerika Serikat sampai sekarang belum mengajukan permintaan resmi apapun kepada NATO untuk meminta bantuan. Dan justru itulah yang memulai proses apapun. Mereka bahkan belum meminta konsultasi dalam kerangka pasal 4 Piagam NATO. Jadi, selain penghinaan di depan umum, tidak ada apa-apa lagi selain kata-kata kotor dari mulut Donald Trump. Selanjutnya, saya akan mengutip salah satu narasumber Uni Eropa. Amerika Serikat memutuskan untuk tidak berkonsultasi dengan sekutu-sekutu Eropa sebelum memulai kampanye mendadak melawan Iran. Tidak mengherankan jika beberapa negara Eropa sekarang melarang penggunaan pangkalan udara atau wilayah udaranya, seperti yang terjadi pada Prancis. Trump menghadapi konsekuensi dari pendekatan sepihak dan menganggap dukungan Eropa sudah sewajarnya. Bagi sekutu-sekutu Eropa, kuncinya sekarang adalah tetap bersatu dalam mengatasi konsekuensinya. Dan seperti yang ditulis oleh media tersebut, banyak pejabat NATO merasa bingung dengan tuntutan Trump. Karena, sekali lagi saya tekankan, Amerika Serikat secara formal, secara resmi bahkan, belum meminta bantuan dari NATO di Teluk Persia. Para diplomat Eropa tidak sepenuhnya memahami apa sebenarnya yang diinginkan Washington dari mereka.
Namun demikian, orang-orang Eropa berusaha menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin membantu dan tidak kalah penting karena ekonomi mereka juga bergantung pada pemulihan perdagangan melalui Selat Hormuz. Namun demikian, orang-orang Eropa sedang mendiskusikan berbagai struktur alternatif untuk keamanan kolektif agar mereka memiliki perlindungan jika NATO benar-benar runtuh. Dan inilah pertemuan yang disebutkan tadi. Pertemuan para pemimpin di Helsinki berlangsung di akhir KTT mereka, yaitu dalam format JEF tersebut. Dan di sini ada momen penting. Misi JEF ini adalah pengerahan pasukan secara cepat dalam situasi di mana pasal 5 Piagam NATO tidak diterapkan. JEF sering disebut-sebut dalam diskusi sebagai dasar alternatif bagi NATO di Eropa. Ukraina, omong-omong, sudah memiliki perjanjian tentang kemitraan yang diperluas dengan JEF. Dan Kanada juga sudah buru-buru mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi semacam itu. Saya biarkan menggantung di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun, berlangganan berbayar, atau menjadi sponsor melalui tautan dan rincian pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung channel Alexei Peci. Silakan pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.